Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikdad Syukriliman, NIM 31014200029. Kali ini saya akan menjelaskan artikel yang sudah saya buat yang berjudul Digital Based History Learning, pembelajaran sejarah berbasis digital sebagai upaya penanaman nilai-nilai karakter dan nasionalisme. Yang pertama di sini ada latar belakang ya. Untuk latar belakangnya sendiri, yang pertama adanya pengaruh dari derasnya globalisasi yang masuk yang dapat melunturkan jadi diri generasi muda. Jadi berbicara mengenai nilai-nilai karakter dan nasionalisme di masa sekarang, tentu kita melihat realitas yang ada di mana adanya penurunan mengenai pengimplementasiannya. Nilai karakter dan nasionalisme di masyarakat terutama pada generasi muda. Di sini mungkin adanya penurunan nilai-nilai karakter dan nasionalisme salah satunya dipengaruhi oleh adanya globalisasi yang masuk dari berbagai negara. Kemudian di sini yang kedua, hal tersebut jika dibiarkan generasi muda tidak akan punya pendirian yang kuat dan memicu ketidakstabilan bangsa Indonesia yang gampang terombang-ambing oleh dunia luar. Hal ini yang kita tahu bahwa generasi muda masih sangat rentan terdoktrin hal-hal dari luar tanpa menyaring baik dan atau buruknya. Jadi mungkin kalau misalkan memang istilahnya adanya penurunan jati diri, nilai-nilai karakter dan nasionalisme bagi di generasi muda dan memang kita membiarkannya, maka hal itu tentu akan berdampak sangat serius ya, di mana mungkin nantinya negara Indonesia tidak akan memiliki pendirian yang kuat dan yang kita tahu bahwa generasi muda merupakan generasi penerus dari negara Indonesia itu sendiri. Di sini adanya fenomena semacam ini bisa kita hindari dengan melakukan penanaman karakter dan nasionalisme sejak dini. Penanaman ini dapat dilakukan dengan dalam bidang pendidikan, khususnya mata pelajaran sejarah. Jadi mungkin salah satu cara yang kita bisa lakukan untuk menanggulangi kelunturan jati diri generasi muda, kita bisa melakukan penanaman karakter dan nasionalisme secara dini. Penanaman karakter dan nasionalisme secara dini kita bisa lakukan juga di bidang pendidikan, khususnya mata pelajaran sejarah. Dan memang istilahnya di masa sekarang kita tidak bisa pungkiri bahwa memang istilahnya digitalisasi mungkin masuk dan berkembang secara cepat. Hal ini kita bisa manfaatkan dengan cara apa? Dengan cara mungkin kita bisa menggabungkan mata pelajaran sejarah dengan digitalisasi, yang mana akan terjadi suatu inovasi pembelajaran, akan terjadi suatu inovasi dalam belajar yang baru. Kita bisa memanfaatkan digitalisasi untuk menunjang pembelajaran sejarah di masa sekarang. Yang mana harapannya mungkin nantinya dengan adanya inovasi itu dapat mempermudah untuk penanaman karakter dan nasionalisme bagi generasi muda itu sendiri. Di sini ada permasalahan yang memang akan saya angkat di dalam artikel, di dalam esai yang sudah saya buat. Di sini bisa kita lihat bahwa penanaman karakter dan nasionalisme perlu diinovasikan dengan digitalisasi. Hal ini dapat cukup membantu generasi muda dalam memahami apa yang kita tanamkan. Digitalisasi yang berkembang menjadi dua arah, di mana jika kita gunakan dalam hal positif dan buruk jika kita gunakan dengan hal yang negatif. Mungkin digitalisasi ini dapat kita gunakan sesuai keinginan kita. Kalau kita memang digunakan untuk hal-hal positif, kita bisa memanfaatkannya digitalisasi itu dalam hal positif. Akan tetapi balik lagi dari kita ya sendiri, jika digitalisasi kita memang gunakan untuk hal yang buruk, maka yang ada digitalisasi menuai atau mungkin berdampak kepada hal yang negatif. Di sini namun masalahnya tertuju kepada bagaimana kita bisa memanfaatkan digitalisasi sebagai suatu hal yang baru di dalam pembelajaran sejarah, yang mana dapat menjadi suatu cara penanaman dini nilai-nilai karakter dan nasionalisme untuk generasi muda.
Yang sudah saya jelaskan tadi mungkin ya kan, adanya digitalisasi semacam ini kita bisa manfaatkan dengan menggabungkan digitalisasi dengan pembelajaran sejarah, yang mana itu menjadi suatu cara dapat yang menunjang akan penanaman dini nilai-nilai karakter dan nasionalisme. Kemudian di sini ada urgensi pembelajaran sejarah dan digitalisasi. Yang pertama di sini yang kita lihat bahwa pada masa modern saat ini pembelajaran sejarah menjadi peran penting, terutama generasi muda, karena pembelajaran sejarah mampu menjadi pengingat sebuah negara yang besar dalam kehidupan bangsa dan negara. Selain itu juga bahwa pembelajaran sejarah mampu menumbuhkan serta membangkitkan kesadaran dan semangat kesejarahan di era berbagai macam perkembangan teknologi dan informasi di masa sekarang. Bahwa memang hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa pada masa modern ini pembelajaran sejarah menjadi peran sentral dalam membangun kesadaran sejarah, dalam membangun istilahnya pengingat sebuah negara, yang mana hal itu sangat penting bagi generasi muda. Generasi muda harus mengetahui bagaimana negara ini dibentuk, perjuangannya, pengorbanannya. Maka dari itu saya bisa katakan bahwa pembelajaran sejarah itu menjadi pembelajaran yang sangat penting di masa sekarang. Kemudian yang kedua di sini adanya tantangan semacam ini, pembelajaran sejarah harus mampu secepat mungkin melakukan transformasi dan adaptasi. Salah satunya dengan menggabungkan pembelajaran sejarah dengan digitalisasi. Yang kita tahu bahwa memang derasnya arus globalisasi dan memang berkembangnya teknologi yang sangat cepat. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang kita harus secepat mungkin beradaptasi pada masa tersebut. Adaptasi yang kita bisa gunakan dengan cara kita menggabungkan hal-hal yang memang sudah ada dari dulu dan kita gabungkan dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Salah satunya dengan pembelajaran sejarah. Gitu. Pembelajaran sejarah kita bisa gabungkan dengan aspek digitalisasi, yang mana aspek digitalisasi ini dapat menjadi penunjang penunjang dalam pembelajaran sejarah, yang mana kita tahu bahwa memang generasi muda yang memang istilahnya kebanyakan generasi muda yang memang sudah mengetahui teknologi, kita bisa manfaatkan sebagai penunjang, mungkin sebagai penunjang, dan memang istilahnya dengan digitalisasi harapannya mungkin dari generasi muda akan tertarik dengan pembelajaran sejarah. Yang kita tahu juga pembelajaran sejarah dari tahun ke tahun dianggap sebagai pembelajaran yang membosankan, yang cuma penghafalan saja. Hal tersebut kita bisa rubah dengan memanfaatkan digitalisasi dan memang menggabungkan pembelajaran sejarah dan digitalisasi. Yang dengan adanya penggabungan pembelajaran sejarah dan digitalisasi, harapannya mungkin generasi muda akan mudah menyerap pemahaman mengenai apa yang akan disampaikan di dalam pembelajaran sejarah itu sendiri, dan secara tidak langsung akan menjadi suatu penanaman nilai-nilai karakter dan nasionalisme, yang mana hal itu sangat penting bagi pembentukan jati diri generasi muda. Di sini bagian implementasi pemanfaatkan digitalisasi terhadap pembelajaran sejarah sebagai upaya penanaman nilai karakter dan nasionalisme. Yang pertama di sini aspek digital dalam pembelajaran sejarah dapat dimanfaatkan secara maksimal jika penanganannya benar. Hal tersebut akan dapat sangat membantu untuk mencapai aspek kesadaran sejarah. Kesadaran sejarah mampu menumbuhkan nilai-nilai karakter dan nasionalisme yang terdapat di peristiwa di masa lalu. Mungkin lebih ke arah dari aspek digitalisasi dalam pembelajaran sejarah, kita bisa manfaatkan dan kita bisa maksimalkan jika penanganannya secara benar.
Jadi misalkan istilahnya aspek digital ini kita bisa manfaatkan dengan sebagai penunjang pembelajaran sejarah, yang mana hal tersebut malah berdampak baik bagi pembelajaran sejarah gitu. Dan adanya dampak baik itu mampu gitu ya kan, mampu untuk mempercepat pemahaman dari generasi muda, yang mana bisa cepat gitu cepat menumbuhkan nilai-nilai karakter dan nasionalisme secara dini. Yang kita tahu juga pembelajaran sejarah terdapat pembelajaran sejarah atau mungkin mata pelajaran sejarah mengajarkan mengenai peristiwa-peristiwa di masa lalu. Peristiwa tersebut mempunyai kandungan seperti pengorbanan, perjuangan, nasionalisme, kemudian rasa cinta tanah air, kemudian toleransi, dan lain sebagainya. Hal tersebut kita bisa manfaatkan dengan menggabungkan aspek digitalisasi, yang mana dapat menarik generasi muda untuk mempelajari mata pelajaran sejarah itu sendiri. Kemudian di sini yang kedua, terdapat berbagai model yang bisa kita gunakan untuk memanfaatkan digitalisasi sebagai media pembelajaran sejarah untuk mewujudkan nilai karakter dan nasionalisme. Terdapat model di sini, ada berbagai model ya. Yang pertama di sini menggunakan PPT interaktif, dua menggunakan blog sekolah, yang ketiga menggunakan website, yang keempat menggunakan platform sosial. Kita bisa menggunakan PPT interaktif dengan memanfaatkan PowerPoint. Kemudian kita bisa lakukan kita bisa masukkan materi-materi sejarah gitu, video-video sejarah, gambar-gambar sejarah yang dapat menarik generasi muda atau peserta didik itu sendiri. Kita juga bisa memanfaatkan blog sekolah yang ada dengan kita istilahnya sering mengunggah artikel-artikel populer gitu. Kemudian kita bisa masukkan gambar-gambar yang menarik, yang mana harapannya peserta didik tidak menganggap monoton pembelajaran sejarah itu sendiri. Yang ketiga menggunakan website, mungkin sama seperti menggunakan blog sekolah. Yang keempat menggunakan platform sosial. Yang kita tahu bahwa platform sosial itu ada banyak, ada Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Kita bisa memanfaatkan platform-platform tersebut sebagai ajang penanaman nilai dan nasionalisme dengan cara menuliskan peristiwa-peristiwa di masa lalu, yang mana peristiwa di masa lalu itu yang sudah saya jelaskan tadi mempunyai kandungan yang sangat banyak mengenai perjuangan, mengenai pengorbanan, dan lain sebagainya. Mungkin itu materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.